Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film yang menyatakan jika ternyata bumi ini dimiliki oleh seorang asisten rumah tangga. Film yang akan Mimin bawakan ini berjudul Jupiter Ascending yang rilis pada tahun 2015 lalu. Film ini disutradarai oleh The Wachowskis, dibintangi oleh Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie Redmayne, dan nama-nama besar lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Jupiter Ascending. Semangka. Pada suatu hari, seorang pria terlihat dengan serius memperhatikan luar angkasa dengan teleskopnya. Dia adalah seorang dosen astrofisika di Universitas Saint Petersburg. Dia dihampiri oleh seorang wanita yang penasaran dengan apa yang dia lakukan. Singkat cerita, mereka berdua saling jatuh cinta dan menikah. Di saat wanita itu hamil besar, suaminya bersikeras ingin menamai calon anaknya itu dengan nama Jupiter. Karena menurutnya, planet Jupiter adalah planet yang paling indah di tata surya. Di tengah-tengah kebersamaan mereka berdua, tiba-tiba masuk segerombolan perampok mengambil barang-barang berharga milik mereka. Perampok tersebut menembak si pria dan membuatnya tewas seketika. Tenggelam di dalam duka yang mendalam karena suaminya meninggal, si wanita dan adik-adiknya memutuskan untuk merantau ke Amerika. Di tengah laut, si wanita itu melahirkan. Dia menamai anaknya Jupiter. Di suatu planet di ujung alam semesta, terlihat kota dengan gedung-gedung megah berdiri. Namun kota itu mati, sepi tanpa penduduk. Terlihat dua orang berjalan di tengah kota. Dia adalah Titus Abrasak dan Calix Abrasak. Mereka adalah kakak beradik. Titus menjelaskan kalau planet itu baru saja dipanen. Proses pemanenan dilakukan sangat manusiawi karena diawasi ketat oleh otoritas pengawas. Di tengah perbincangan, datang kakak sulung mereka. Dia bernama Balem Abrasak. Balem bertanya sedang apa dua adiknya itu ada di planet tersebut, karena planet itu baru saja dia panen. Balem menjelaskan kalau kerajaan Abrasak masih berdiri kokoh sampai saat ini, itu berkat kerja kerasnya sebagai penerus tahta di saat kedua adiknya hanya menghambur-hamburkan kekayaan saja. Titus kemudian membahas tentang sebuah planet di daerah kekuasaan Balem yang bernama Bumi. Titus menyatakan ingin membeli Bumi dari tangan Balem. Balem pun kaget mendengarnya. Dengan wajah yang kesal, Balem kemudian pergi. 20 tahun kemudian, di Bumi, Jupiter kini sudah beranjak dewasa. Dia dan keluarganya menjalani bisnis sebagai asisten rumah tangga di Amerika. Setiap hari dia bangun pagi dan mulai bekerja dari rumah ke rumah hingga malam hari. Dan pada suatu malam, di dalam sebuah klinik kesehatan, seorang pria memasang suatu alat di pintu klinik tersebut dan membuatnya bisa membobol dan menembus pintu itu. Di dalam, dia mencium sebuah berkas dari pasien yang dirahasiakan. Dia bisa melacak gen dengan indera penciumannya yang tajam. Dia memeriksa berkas seorang pasien yang bernama Catherine. Ternyata, di luar, pria itu diincar oleh beberapa orang. Di dalam, dengan sepatu ajaib miliknya, pria itu bisa melayang. Pria itu mulai berlari dan melompat menghindari serangan beberapa orang yang mengincarnya. Dengan sepatu ajaibnya itu, dia berhasil lolos dengan terbang di udara. Di angkasa sana, di dalam istana milik Calix, Calix terlihat resah karena para pemburu miliknya melaporkan ada pihak lain yang juga mengincar hal yang sama dengan dirinya di bumi. Calix menebak itu adalah anak buah Titus dan Balem. Calix ingin semuanya dilakukan secara hati-hati. Di atas planet Jupiter, sebuah pesawat induk memasuki atmosfernya. Di bawah atmosfer planet Jupiter, terlihat sebuah pabrik raksasa milik keluarga Abrasak. Balem, sang putra mahkota kerajaan Abrasak, memasuki pabrik tersebut. Di dalam pabrik, dia diberitahu oleh penasehatnya kalau rumor yang selama ini beredar itu benar. Reinkarnasi benar-benar terjadi. Anak buah Balem sudah melacak DNA reinkarnasi itu hingga di sebuah klinik di Chicago. Mereka menemukan sebuah nama, yaitu Catherine. Balem kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh wanita yang bernama Catherine tersebut. Sementara itu di bumi, Jupiter menemani temannya yang bernama Catherine yang sedang bingung memilih baju untuk berkencan. Jupiter menenangkan temannya itu bahwa tidak penting apa yang dia kenakan, yang penting adalah dalamnya. Dalam hatinya maksudnya. Di saat Jupiter akan membantu memilih baju, dari jauh dia melihat hal yang aneh. Beberapa alien mengangkat tubuh Catherine. Jupiter yang kaget kemudian mengambil ponselnya dan memfoto kejadian tersebut. Tak disangka, HP-nya berbunyi. Hal itu membuat para alien tersebut mengetahui keberadaan Jupe, lalu kemudian menyerangnya. Beberapa saat kemudian mereka berdua terbangun
dan merasa seperti kejadian barusan tidak pernah terjadi. Malam hari berikutnya, di saat makan malam keluarga, Junpei menjelaskan kepada pamannya kalau dia ingin meminjam beberapa uang dan berjanji akan mengembalikannya. Bukannya memberi pinjaman, pamannya itu malah menceramahinya. Junpei yang tidak suka diceramahi kemudian tidak jadi meminjam. Usai makan, Junpei melihat sebuah teleskop di internet. Dia sangat ingin membeli teleskop tersebut. Junpei kemudian ditemui oleh salah satu sepupunya yang paham kalau Junpei masih butuh uang. Dia menyuruh Junpei melakukan sesuatu hal yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Sebenarnya Junpei malas melakukannya, namun bagaimana lagi, hanya dengan cara itu dia bisa mendapatkan uang. Siang harinya, Junpei memasuki sebuah klinik. Junpei bingung saat melihat foto alien ada di HP-nya. Ternyata sebelumnya dengan bantuan sepupunya, Junpei menyamar sebagai Catherine mendaftar di klinik untuk mendonorkan sel telur miliknya. Junpei kemudian masuk ke dalam ruang donor sel telur. Junpei akan menjual sel telurnya agar bisa mendapatkan uang. Saat operasi pengambilan sel telur akan dilakukan, tiba-tiba terjadi hal aneh. Bukannya mengambil sel telur, dokter-dokter itu berencana akan membunuh Junpei. Di tengah-tengah proses, tiba-tiba muncul pria dengan sepatu ajaibnya. Dia menyerang dokter-dokter yang ada di sana. Ternyata, dokter-dokter tersebut adalah alien yang menyamar. Pria itu berhasil mengalahkan alien-alien tersebut, lalu kemudian menolong Junpei. Pria itu mengaku bernama Kane. Di luar angkasa sana, di dalam sebuah pesawat kerajaan, Titus diberitahu pengawalnya kalau Kane anak buahnya sudah berhasil menangkap buruannya. Titus kemudian menyuruh pengawalnya mengirim transportasi ke bumi untuk menjemput Kane dan buruannya. Di bumi, Junpei yang terbangun meraih pistol yang ada di sampingnya dan menodongkannya ke arah Kane. Kane lalu menjelaskan kalau dia sudah melacak Jupiter sejak lama. Meskipun Junpei pakai nama palsu di klinik, Kane berhasil melacaknya. Kane memberitahu banyak pihak yang ingin membunuh Jupiter. Kane menjelaskan kalau dia adalah seorang manusia dengan genom buatan. Seseorang menciptakan dirinya dengan memadukan DNA manusia dan DNA serigala. Kane menjelaskan kalau tadinya dia bekerja untuk militer luar angkasa, namun tidak berjalan baik. Mendengar semua penjelasan Kane, Junpei merasa kebingungan. Di dalam pabrik, Balem marah karena anak buahnya gagal membunuh incarannya. Karena ada pihak lain yang terlibat, Balem menyuruh anak buahnya memperketat penjagaan bumi dan menghancurkan semua pesawat yang mendekati bumi. Di bumi, Kane mengajak Junpei keluar dari gedung, menaiki seberkas cahaya menuju atas. Di atas mereka ternyata terdapat sebuah pesawat besar yang tidak terlihat. Di saat mereka akan memasuki pesawat tersebut, dari jauh muncul beberapa pesawat musuh dan menembaki pesawat yang akan dinaiki oleh Kane itu hingga hancur. Kane membawa Junpei kabur dengan sepatu ajaibnya. Mereka menghindari serangan pesawat-pesawat yang ingin membunuh mereka berdua. Dengan susah payah, Kane berhasil membacak salah satu pesawat yang mengejarnya. Dia menyuruh Junpei untuk masuk, lalu kemudian menerbangkan pesawat tersebut untuk kabur dari kejaran musuh. Kane berusaha menyerang balik. Satu persatu pesawat musuh berhasil dia hancurkan. Dan terakhir, dia menabrakkan pesawatnya dengan pesawat musuh yang tersisa. Dengan sepatu ajaibnya, Kane kemudian menyelamatkan Junpei dari dalam reruntuhan pesawat yang jatuh. Keesokan harinya, di dalam mobil, Kane mengajak Junpei keluar dari kota. Kane menyadari kalau dia dan Junpei terjebak di tengah-tengah pertikaian keluarga Abrasak. Keluarga Abrasak adalah salah satu dinasti terkuat di alam semesta. Junpei kemudian melihat reruntuhan gedung akibat pertempuran semalam dengan cepat sudah dibangun kembali oleh alien. Kane kemudian menjelaskan kalau para manusia yang melihat kejadian semalam akan dihapuskan ingatannya. Seperti saat Junpei pertama kali melihat penampakan alien, Junpei lupa pernah memfoto alien tersebut. Kane lalu menjelaskan kalau dia dibayar oleh Titus Abrasak untuk membawa Junpei ke hadapannya dengan selamat. Kane kemudian membawa Junpei ke rumah temannya yang juga seorang petugas Aegis, yaitu sebuah badan kepolisian antar galaksi. Saat mereka berdua bertemu, mereka malah berkelahi. Perkelahian itu membuat tawon-tawon yang ada di sana beterbangan. Namun tak diduga, para tawon tersebut bergerak sesuai dengan arahan Junpei. Rekan Kane yang melihatnya kemudian bersujud di hadapan Junpei. Rekan Kane ini bernama Stinger. Di dalam rumah, Stinger menyemprotkan suatu cairan ke tubuh Kane. Dan tiba-tiba secara ajaib, luka di tubuh Kane itu pun menghilang. Junpei kemudian penasaran kenapa Stinger bersujud di hadapannya dan memanggilnya yang mulia. Stinger lalu menjelaskan kalau lebah dirancang secara genetika untuk mengenali keluarga kerajaan. Stinger lalu bertanya pada Kane kalau dia pasti tidak tahu kalau Titus menyuruhnya menangkap seorang reinkarnasi. Kane menjelaskan kalau dia tidak tahu
dia hanya menerima tugas dari Titus, dan jika dia berhasil, maka Titus akan membantunya dan Stinger untuk mengembalikan sayap di punggung mereka dan membantu mereka agar bisa kembali bertugas di militer. Stinger kemudian menjelaskan, kalau benar Jupe adalah seorang reinkarnasi, maka misi ini akan sangat berbeda. Sore harinya, Stinger mendapatkan kabar kalau Balem telah memblokade bumi. Namun jika DNA Jupe terkonfirmasi kalau dia adalah reinkarnasi, maka pasukan Aegis akan membantunya membawanya menuju istana di planet Oros. Kane kemudian menyadari kalau misi kali ini cukup berbahaya, dia lalu pergi ke gudang untuk mengambil senjata. Di depan Jupe, Stinger bercerita kalau Kane adalah prajurit terbaik yang pernah bertempur dengannya. Hingga suatu saat, Kane menyerang salah seorang bangsawan. Karena Kane tidak pernah cocok dengan keluarga kerajaan sejak dulu, hal itu membuatnya dan Stinger sebagai atasannya dipecat dari kemiliteran. Maka dari itu, Kane ingin menebus kesalahannya di masa lalu dan ingin membantu Stinger agar bisa kembali bertugas di militer. Stinger kemudian menjelaskan kalau ras manusia bukan berasal dari bumi, namun berasal dari sebuah planet yang bernama planet Oros miliaran tahun yang lalu. Bumi ditemukan oleh salah satu penjelajah dari planet Oros. Saat itu, bumi masih dihuni oleh para dinosaurus. Para penjelajah kemudian memusnahkan dinosaurus yang mendiami bumi agar bisa dihuni oleh manusia. Stinger lalu menjelaskan, berdasarkan berkas persemakmuran antar galaksi, bumi ditaburi benih oleh Abrasak Industries sekitar 100.000 tahun lalu. DNA manusia dipadukan dengan DNA penghuni bumi untuk memperbanyak populasi. Tujuan Abrasak Industries adalah memperbanyak populasi manusia sebanyak mungkin. Begitu populasi dianggap melebihi kapasitas planet, maka planet itu siap untuk dipanen. Di tengah pembicaraan, Kane tiba-tiba datang dan menyuruh mereka pergi. Ternyata benar, tiba-tiba beberapa alien menyerang mereka. Jupe berlari memasuki kebun jagung, namun satu pemburu berhasil menemukannya dan melumpuhkannya. Tak disangka, datang beberapa pemburu lain yang juga mengincar Jupe. Mereka berhasil membawa Jupe yang tidak berdaya masuk ke dalam pesawat. Kane kemudian berlari mengejar dan melompat ikut masuk ke dalam pesawat. Pesawat itu melesat keluar dari bumi dan melakukan lompatan warp. Di dalam pabrik Abrasak, Balem yang puas dengan hasil panen planet-planet sebelumnya berkata kepada penasehatnya untuk bersiap-siap karena dia ingin segera memanen bumi lebih awal. Di tempat lain, pesawat yang membawa Jupe masuk ke dalam istana Kalik di sebuah planet. Di sana, para pemburu menukar Jupe dengan sebotol cairan nektar buatan Abrasak Industries. Malam harinya, Jupe ditemui oleh Kalik. Kalik mengungkapkan kalau dia sangat senang bertemu dengan Jupe. Kalik lalu mengajak Jupe melihat patung mendiang ibunya yang telah meninggal. Kalik lalu menjelaskan bagi mereka gen adalah benih keabadian. Ketika gen yang sama muncul kembali dengan urutan yang sama, itu adalah sesuatu yang disebut reinkarnasi. Ibunya meninggal ribuan tahun lalu. Jupe kemudian terkejut mendengarnya. Dia lalu bertanya, berapa umur Kalik? Kalik lalu menjelaskan kalau saat ini dia berusia 14.000 tahun. Ibunya berusia 91.000 tahun ketika wafat. Jupe lalu penasaran bagaimana ibunya bisa tewas. Kalik lalu menjelaskan kalau ibunya tewas dibunuh. Kalik mengaku menjemput Jupe agar mereka berdua bisa akrab. Kalik lalu mengajak Jupe ke sebuah kolam. Di sana, mereka mencairkan sebotol nektar. Kalik lalu berendam di dalam kolam tersebut. Setelah keluar dari kolam, secara ajaib, tubuh Kalik kembali muda. Itulah fungsi nektar, meregenerasi sel dengan cepat dan membuat manusia bisa berumur panjang dan terlihat lebih muda. Jupe bertanya, apakah benar keluarga Abrasak menabur benih di bumi? Kalik lalu menjelaskan kalau bumi adalah bagian kecil dari industri yang sangat besar. Kalik kemudian bercerita kalau mungkin saat ini manusia yang ada di bumi bersaing untuk mendapatkan sumber daya alam seperti minyak, logam mulia atau tanah. Tetapi jika mereka bisa menguasai segala sumber daya yang ada di alam semesta yang luas, maka mereka akan menyadari bahwa hanya ada satu sumber daya yang pantas diperjuangkan, yaitu waktu. Waktu adalah satu-satunya komoditas paling berharga di alam semesta. Kalik lalu menjelaskan kalau sudah umum bagi para penguasa meninggalkan warisannya untuk kemungkinan reinkarnasi. Kalik kemudian berkata kalau ibunya sudah menuliskannya di surat wasiat. Memang untuk saat ini, Balem adalah pemilik sah bumi. Tetapi begitu Jupe mengklaim tahtanya, maka bumi akan jatuh ke tangan Jupe. Di tengah perbincangan, Kane kemudian muncul berusaha untuk menolong Jupe. Kane ternyata juga sudah menghubungi pihak Aegis untuk segera menjemput Jupe. Singkat cerita,
Kini Jupe dijemput masuk ke dalam pesawat pasukan Aegis untuk diamankan. Ternyata Stinger juga ada di sana. Kapten pesawat itu bernama Singh. Singh menyebut kalau dia akan membawa Jupe ke Kementerian Persemakmuran di planet Oros. Di dalam pabrik Abrasak, Balem membunuh anak buahnya yang tidak becus menjalankan tugas. Di dalam pesawat Aegis, Jupe kini sudah ganti pakaian. Kane menemui Jupe dan menjelaskan kalau sebentar lagi di Oros dia akan mengklaim gelar kebangsawanannya dan resmi menjadi anggota kerajaan Abrasak. Jupe lalu bertanya apakah sebelumnya Kane pernah menyerang seorang bangsawan. Kane kemudian bercerita kalau dia tidak ingat karena dia tidak sadar melakukannya. Ada yang bilang karena itu adalah kecacatan dalam genom serigalanya. Dan sampailah pesawat tersebut memasuki planet Oros. Sesampainya di sana, Jupe ditemani oleh robot yang bernama Bob untuk mengurus proses administrasi klaim tahta. Bob kemudian membawa Jupe mengurus proses klaim tahta yang berbelit-belit, muter-muter dan sangat sulit. Karena kesal, Bob menyogok salah satu petugas dan akhirnya klaim gelar pun bisa segera diproses. Jupe dan Kane kemudian memasuki tahap akhir, yaitu pembuatan segel. Dengan bantuan sebuah alat, lengan Jupe ditato sebuah logo bercahaya. Sang petugas selalu memberi Jupe panduan dan undang-undang menjadi anggota kerajaan dan sebuah plat untuk mengangkat seorang pengawal pribadi. Di luar ruangan, Jupe masih merasa biasa saja meski kini dia resmi mewarisi kekayaan kerajaan Abrasak. Di tengah perbincangan, tak diduga beberapa orang mengepung mereka. Ternyata itu adalah ulah Stinger yang berkhianat membocorkan lokasi Jupe berada. Mereka pun menangkap Jupe dan membawanya ke dalam sebuah pesawat. Jupe dibawa ke dalam istana Titus Abrasak. Jupe mengaku kalau dia sudah mempelajari semua undang-undang dan dia bisa saja melaporkan Titus yang telah menculiknya. Jupe meminta untuk dipulangkan ke bumi. Sebagai tanda maafnya, Titus bersedia mengarahkan pesawatnya menuju bumi. Titus kemudian mengajak Jupe untuk makan malam. Di ruangan lain, anak buah Titus menjebloskan Kane ke dalam penjara. Di ruang makan, Jupe bertanya di mana Kane berada. Titus lalu menjawab kalau Kane telah melanggar kontraknya, maka dia akan mengirim Kane kembali ke penjara. Namun jika Jupe ingin Kane dibebaskan, maka hal itu bisa dibicarakan. Titus kemudian menjelaskan kalau dia adalah anak yang paling dekat dengan mendiang ibunya. Dia yang paling memahami ibunya. Jupe kemudian curiga dengan Titus apakah dia sama dengan kedua kakaknya yang ingin memperebutkan warisan bumi yang sebentar lagi akan dipanen. Titus lalu menjelaskan, dulu mungkin iya, namun sekarang dia sudah lama tidak menjalankan bisnis itu lagi. Titus lalu mengajak Jupe ke suatu tempat. Di sana mereka melihat tumpukan ribuan botol nektar buatan Abrasak Industries. Jupe teringat dengan kegunaan nektar yang pernah diperlihatkan oleh Kalik. Titus lalu menjelaskan kalau nektar dibuat dari tubuh manusia. Setiap botolnya terbuat dari 100 manusia yang dikorbankan. Titus berkata kalau bumi adalah peternakan. Peternakan manusia seperti ribuan planet lainnya di alam semesta yang digunakan sebagai peternakan oleh kerajaan-kerajaan lainnya untuk memenuhi banyaknya permintaan akan cairan hidup abadi tersebut. Jupe yang kaget tidak sengaja menjatuhkan sebotol nektar itu. Titus lalu menenangkan Jupe yang shock. Titus teringat kalau dulu ibunya sadar dan berusaha menghentikan bisnis ini. Namun akhirnya dia dibunuh. Titus yakin dia juga akan dibunuh jika menghalangi bisnis tersebut. Untuk itulah Titus menyewa Kane untuk menemukan Jupe. Titus meminta bantuan Jupe untuk merebut kembali bagian warisannya yang kini dikendalikan saudara-saudaranya yang lain. Titus ingin menyerahkannya kepada Jupe suatu saat nanti ketika dia meninggal. Titus kemudian melamar Jupe agar mau menikahinya. Di tempat lain, Stinger yang ketahuan berkhianat dimasukkan ke dalam penjara di dalam pesawat Aegis. Sementara itu, Kane dibawa oleh Titus menuju pintu keluar pesawatnya. Kane menyadari ide busuk yang akan dilakukan oleh Titus. Kane berkata, jika Titus membunuh Jupe, maka warisan akan jatuh ke tangan keluarga Jupe. Dengan enteng, Titus menjelaskan kalau dia akan menikahi Jupe. Setelah itu baru membunuhnya. Dengan itu semua warisan akan jatuh ke tangannya. Titus lalu membuka pintu keluar dan membuang Kane ke ruang hampa. Di luar, Kane berhasil meraih satu kapsul kostum ruang angkasa. Kostum itu mampu membuatnya bertahan hingga 30 menit di luar angkasa. Di bumi, di saat keluarga Jupe panik karena Jupe tidak pulang-pulang, tiba-tiba muncul beberapa makhluk mengerikan menculik mereka. Di angkasa, di saat oksigen di kostum Kane semakin menipis, pesawat Aegis datang menolongnya. Di dalam pesawat kerajaan, Jupe menjelaskan kalau dia tidak bisa menerima tawaran Titus untuk menikah dengannya.
Titus kemudian menjelaskan kalau pernikahan ini hanyalah sebagai kontrak agar Jupe bisa menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi di bumi. Jupe kemudian bersikeras ingin menemui Cain, namun Titus menjelaskan kalau dia telah menjebloskan Cain ke dalam penjara. Titus lalu memberi Jupe plakat pengampunan. Plakat itu bisa mengampuni kesalahan Cain dan membuatnya kembali bisa bertugas di militer. Jupe yang terpengaruh dengan rayuan Titus akhirnya bersedia menikahi Titus. Di dalam pesawat Aegis, Cain menginterogasi Stinger tentang kelakuan dia sebelumnya. Stinger pun menjawab kalau putrinya sedang sakit parah. Dia terpaksa melakukannya untuk mendapatkan nektar yang akan diberikan pada putrinya. Stinger tidak ingin melihat putrinya menderita. Cain yang bisa memahami lalu mengajak Stinger membantunya menyelamatkan Jupe. Di tempat lain, Jupe bersiap-siap melakukan upacara pernikahan dengan Titus. Di luar, Cain dan Stinger menaiki pesawat meluncur menuju pesawat Titus. Aksi mereka berdua dihadang oleh ribuan drone perisai. Cain dan Stinger berusaha dengan keras menembus perisai tersebut. Dengan susah payah dan kerjasama yang luar biasa, mereka berdua akhirnya berhasil menembus perisai. Kini mereka berdua menghindari tembakan dari pesawat Titus. Di detik-detik akhir Jupe mengucap janji pernikahan, Cain berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan upacara. Di depan Jupe, Cain menjelaskan kalau Titus telah berbohong. Titus akan membunuh Jupe setelah dia menikahi Jupe. Cain kemudian membawa Jupe masuk ke dalam pesawat Aegis menolongnya. Di dalam pesawat, Jupe berkata ingin diantar untuk pulang ke bumi. Sesampainya di bumi, ternyata di dalam rumahnya, Jupe ditemui oleh anak buah Balem. Mereka berkata kalau Balem telah menyandra semua keluarga Jupe dan memaksa Jupe untuk ikut dengan mereka. Jika tidak, mereka akan membunuh keluarga Jupe. Jupe yang khawatir terpaksa memenuhi permintaan Balem itu. Jupe kemudian dibawa masuk ke dalam atmosfer planet Jupiter. Di belakangnya, pesawat Aegis mencoba mengikuti, namun atmosfer planet Jupiter tiba-tiba menutup dan badai yang terjadi di dalam atmosfer memaksa mereka untuk keluar dari atmosfer planet Jupiter. Di dalam planet, di pabrik Abrasak Industries, Jupe berjalan ke hadapan Balem. Di sana Balem memaksa Jupe untuk menghapus gelar ahli waris Abrasak dengan cara menghapus tato di lengannya. Balem lalu memperlihatkan keluarga Jupe yang sedang ditawan di lantai di bawahnya. Balem mengancam akan membunuh keluarga Jupe. Jupe pun terpaksa menuruti kemauan Balem. Di atas, Cain sendirian masuk menembus badai di atmosfer planet dengan susah payah. Dia berhasil menembusnya. Meski akhirnya pesawatnya rusak dan menabrak sebuah bangunan besar. Cain mendarat darurat di dalam pabrik Abrasak. Di saat Jupe akan menghapus tato di lengannya, Jupe teringat sesuatu. Jika Jupe menghapus gelarnya, pasti Balem akan memanen semua manusia yang ada di bumi. Selama Jupe masih menyandang gelar, Balem tidak bisa menyentuh bumi. Jupe kemudian menolak. Balem yang marah bermaksud akan membunuh keluarga Jupe. Lalu tiba-tiba muncul anak buah Balem memberitahu kalau seseorang telah menembus dinding gravitasi. Gas yang masuk mulai bereaksi. Sebentar lagi pabrik akan hancur. Tiba-tiba dari bawah, terlihat Cain menerobos masuk dan bertarung dengan anak buah Balem. Jupe kemudian menyerang Balem dan kabur ke bawah menemui Cain. Cain menyuruh Jupe mengamankan keluarganya, sementara dia akan bertarung dengan anak buah Balem, si manusia naga. Manusia naga tersebut sangatlah kuat. Cain kewalahan menghadapinya. Di atas planet, Komandan Aegis melihat gerbang planet kembali terbuka, mengeluarkan karyawan-karyawan Abrasak Industries yang menyelamatkan diri. Melihat kesempatan ini, pasukan Aegis pun masuk ke dalam permukaan planet Jupiter. Di bawah, Balem berusaha menghentikan Jupe, namun sebuah ledakan besar membuat Balem dan Jupe terlempar. Sementara itu, Cain bersusah payah bertarung dengan manusia naga. Dia diseret terbang ke atas. Di bawah, Jupe berhasil selamat dengan meraih sebuah tali. Di atas, Cain bisa mematahkan sayap manusia naga dan memaksanya untuk mendarat. Sang manusia naga yang marah itu pun langsung membanting Cain. Dengan alat penembus miliknya, Cain berhasil menjebak sang manusia naga dan mengalahkannya. Di tempat lain, Jupe berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu pesawat Aegis berhasil masuk ke permukaan planet dan Cain berhasil menghubungi mereka dan menyuruh mereka untuk menyelamatkan keluarga Jupe yang ditawan. Setelah semua keluarga Jupe berhasil diselamatkan, Cain kembali melompat mencari Jupe. Di tempat lain, Jupe dihadang oleh Balem. Balem memukulinya dengan tongkat besi. Di sini, Balem mengakui kalau dialah orang yang telah membunuh ibunya karena dia ingin menguasai semua kekayaan keluarga Abrasak. Jupe mampu melawan dan menyerang balik. Melihat Balem tidak berdaya, Jupe bermaksud pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba terjadi ledakan. Lantai tempat Balem berpijak runtuh. Balem pun jatuh ke dalam jurang. Begitupun Jupe. Beruntung Jupe berhasil diselamatkan oleh Cain.
Ken lalu memasangkan baju luar angkasa ke tubuh Junpei dan membawanya kembali ke pesawat Aegis. Tepat sebelum pabrik hancur, pesawat itu melakukan lompatan warp. Beruntung Ken dan Junpei berhasil meraih pesawat Aegis dan ikut masuk ke dalam lompatan warp menuju planet bumi. Keesokan harinya, Junpei terbangun di tengah keluarganya. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Keluarga Junpei membelikan sebuah teleskop seperti yang diinginkan Junpei sebelumnya. Malam harinya, Junpei pergi ke suatu tempat. Di puncak gedung, Junpei menemui Ken. Di sana Junpei tersenyum betapa lucunya mengetahui fakta kalau bumi dimiliki oleh seorang pembantu rumah tangga. Ken kemudian menyebut kalau Junpei telah merubah nasib manusia di bumi. Ken kemudian menunjukkan sesuatu. Sayapnya telah kembali. Ken kembali menjadi anggota militer. Ken lalu memberikan sepatu ajaibnya pada Junpei. Dan mereka berdua pun terbang bersama di langit kota Chicago. Dan berakhirlah alur cerita film Jupiter Ascending ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.